Haruskah kita begini terus? Haruskah kita kalah terus? Kamu mau pamer kekuatan Segawan Lanang? Batu itu hampir saja mengenai saya, Sang Prabu. Salahkah saya kalau saya memecahkannya? Salah! Lalu apa yang harus saya lakukan, Sang Prabu? Atau saya harus mengembalikan dalam keadaan seperti semula? Kita seri. Satu-satu. Masih haruskah permainan ini kita teruskan, Sang Prabu? Ya! Apa salahnya kalau kita teruskan, Segawan Lanang? Cukup, Sang Prabu. Kita seri. Satu-satu. Belum! Aku belum puas! Hentikan! Apalagi ini? Ada apa dengan kalian? Biasa, Ki. Hanya latihan, Ki. Apa? Latihan? Kalian ini latihan atau panas-panasan? Hanya latihan, Ki. Latihan. Apa Sang Prabu tidak malu? Dan kamu Segawan Lanang, kalau ketiga putrimu melihat tingkah laku kalian seperti ini? Saya kesal, Ki. Saya kesal. Saya ingin cepat keluar dari sini dan kembali ke Sawopitu. Kita tidak mungkin kembali ke Sawopitu, Romo. Apa katamu? Sawopitu telah dikuasai Sengkang Baplang, Romo. Hah? Sawopitu dikuasai Sengkang Baplang? Iya, Bopo. Lalu bagaimana dengan Surobarong? Iya. Surobarong sudah tamat, Bopo. Pasopati Prabu Angling Dharma penyelesaiannya. Karena Sawopitu kosong, lalu Sengkang Baplang masuk? Iya. Oh. Kita ke Sawopitu. Kita harus merebut kembali Sawopitu dari tangan Sengkang Baplang apapun resikonya. Iya, Sang Prabu. Segawan Lanang, panggil para manusia serigala. Kita berangkat sekarang. Baik. Kita ke Sawopitu. Ayo ikut aku. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa saya bisa tertidur sampai pagi? Sudah sampai di mana? Kembang Setama. Tunjukkan padaku, di mana Gendrawani berada. Tunjukkan. Lihat, di bangunan tua kandang bugah itulah, menurut Yang Mulia Grendaseba, Pati Batik Madrim yang masih buta bersembunyi bersama kedua temenggung, pendekar dan sisa-sisa prajuritnya. Kita harus masuk dan menghujani mereka dengan panah. Iya, aku, Tandu Latu, Tandu Teja, dan para pandega yang akan masuk. Kakang, awasi keamanan di luar. Bagus, gagasan yang bagus. Ayo, jangan buang-buang. Ayo, ikut aku. Ayo. Kalau begitu, Sengkang Baplang sudah tahu kalau Batik Madrim ada di situ. Tapi bagaimana dengan Gendrawani? Kenapa tidak kelihatan? Sudah sampai di situ atau belum? Atau jangan-jangan Gendrawani sudah ada di dalam?
kita masuk dari sini. Ya, tapi ingat, kita harus hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Hei, kalian mau kemana? Empu Mahasura. Selamat datang, Kakang Maharsi. Maaf kalau saya baru datang. Mari kita selesaikan mereka dulu. Jangan takut. Lepaskan panah kalian. Panah lagi. Untuk sementara sudah selesai. Ya, Mari kita masuk. mari. Celaka. Apa jadinya kalau Gendrawani ada di dalam? Tidak. Aku tidak mau Gendrawani celaka. Tunjukkan. Tunjukkan padaku. Di mana Gendrawani? Riskalis. Balio koyo wingi uni. Samu parangkang teko, soko tindak culiko. Biar balio padang kemebiar, biar. Terima kasih, Sang Maharsi. Terima kasih, Sang Maharsi. Terima kasih, Sang Maharsi. Berterima kasihlah kepada Sang Hyang Batara Wisnu yang telah memberikan air suci ini. Iya, Batik Mandrim sudah bisa melihat lagi. Semuanya sudah bisa melihat lagi. Apa jadinya nanti kalau Gendrawani datang dan menyerang mereka? Gendrawani, di mana kamu? Keterlaluan! Terlalu berlebihan! Kalau Empu Mahasura dan Begawan Sidik Mulia ikut campur, aku tidak terima. Empu Mahasura dan Begawan Sidik Mulia harus menerima pembalasanku. Para Pandega yang baru bergabung, hari ini kalian harus tunjukkan kesediaan kalian padaku. Berperang bersamaku. Darah dan jiwa kami untuk Yang Mulia. Kami akan berperang untuk Paduka. Para prajurit, Darah dan jiwa kami untuk Yang Mulia. Kami akan berperang untuk Paduka. bagus. Kita berangkat ke kandang Bubrak sekarang juga. Baik, Yang Mulia. Ayo. Ayo jalan. Baplang dan kekuatannya pergi, Kakak. Mau kemana mereka? Ya,
kemanapun mereka pergi. Yang jelas, kepergian mereka sangat menguntungkan kita. Maksud Kanda? Berarti sawuk itu kosong. Yang ada tinggal prajurit jaga. Ayo, kita masuk. Yang penting, kita harus menemukan dulu Rama dan Madrim dan semua yang bersamanya. Tapi, tugas kita cuma mengamati, Kanda. Bagaimana kita tahu yang kita cari ada di dalam kalau kita tidak masuk? Ayo. Kalian jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, tiup tanda bahaya. Kelihatannya tidak ada penjaga sama sekali, Kanda. Ya, ayo Dinda. Baik. Bagaimana, Sang Prabu? Kita langsung serang sawuk itu? Tidak. Kita jangan gegabah. Kita kirim dulu Kantil dan Kenanga untuk mengamati keadaan. Baru sesudah itu, kita bertindak. Iya, Romo. Kalau memang kami yang harus ke sana, kami akan merubah wujud kami menjadi burung agar bisa masuk ke segala tempat, Romo. Ya, Romo setuju. Lakukan itu. Baik, Romo. Mohon restu, Romo Prabu. Bopo Segawan Lanang. Ya. Hati-hati, anakku. Akhirnya sampai juga. Tapi, apa itu? Api apa itu? Pasti telah terjadi sesuatu, Nyi Ratu. Kita harus tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi di balik kobaran api itu. Karena sampai sekarang aku dan Bopo tetap tidak ada kontak. Maka kamulah yang harus ke sana. Baik, Nyi Ratu. Rampak, Rancak, ikut aku. Bopo, 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 bukalah kembang setaman. Kita perlu bicara, Bopo. Ada yang aneh di depan sana. Aneh. Pasti ada satu kekuatan yang sengaja memotong gelombang kontakku dengan Gendrawani. Tapi siapa? Siapa yang melakukan? Gendrawani, sudah sampai di mana kamu? Gendrawani, apa yang terjadi denganmu? Lihat. Upacara pembakaran mayat. Kelihatannya, itu upacara pembakaran mayat untuk prajurit Malawapati yang mati, Kang. Iya. Bisa saja. Siapapun yang mereka bakar, itu sudah tidak penting lagi. Yang jelas, Patih Batik Madrim dan semua yang ada di sana sudah tidak buta lagi. Iya. Lihat. Perhatikan mereka baik-baik. Sudah, mari kita tinggalkan tempat ini.
Terima kasih, Sang Mahesa. Silakan. Perhatikan. Tidak seorang pun dari mereka yang buta. Nandapati? Iya. Mungkin setelah ini akan ada serangan yang tidak diduga sebelumnya oleh Nandapati. Tapi jangan khawatir, saya akan mengawasi dari jauh. Terima kasih, Sang Mahesa. Sampai nanti. Iya. Aduh, kenapa saya jadi lupa? Lupa? Lupa tentang apa, Lokahita? Saya lupa tanya tentang Wirat, Gusti. Oh, iya. Kita semua lupa menanyakan hal itu. Gusti Patih. Lihat, siapa yang datang? Kita harus menghadapi serangan mereka. Semuanya siap. Maju! Serang, bunuh mereka. Mereka boleh. Gusti Patih, bolehkah hamba ikut perang untuk Malwapati? Boleh. Kamu sudah menolong kami. Maka secara langsung, kamu telah menjadi bagian dari kami. Berperanglah untuk Malwapati. Maju! Terima kasih, Gusti Patih. Mohon doa restu. Ya. Tidak kusangkakan begini jadinya. Untung kita tidak gegabah masuk Jagal Alugoro. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nyi Ratu? Kukira tidak ada salahnya kalau kita tetap berada di sini sambil mengamati kelebihan dan kekurangan mereka. Iya, Nyi Ratu. Giliran Semu! Batu bintang! Hujanlah!
ini. Baik, Yang Mulia. Mundur! Cepat mundur! Tinggalkan tempat ini! Yuk! Mundur, mundur! Mundur semuanya! Bagus. Mereka telah kembali ke Istana Batu. Sembah kami, Sang Maharsi. Maaf, Nandapati. Karena Grenda Seba, hamba terpaksa muncul di sini. Terima kasih, Sang Maharsi. Kami sama sekali tidak menduga kalau Grenda Seba ikut campur juga. Maaf, Sang Maharsi. Nandapati harus segera ke Sawopitu. Sang Begawan. Kenapa dengan Sawopitu? Saya khawatir para putra, Raden Danurenda dan Ramajagandi, akan kewalahan berhadapan dengan Prabu Baka dan para pengikutnya yang akan kembali masuk ke Sawopitu. Nandapati pasti tahu apa yang harus Nanda lakukan. Mohon restu, Sang Maharsi. Sekarang juga kami ke Sawopitu. Terjawab sudah. Romo dan semua yang bersamanya tidak ada di sini. Ini berarti Senggang Baplang tidak menawan mereka, Dinda. Ya, Kanda benar. Tapi di mana sekarang mereka berada? Kandang Bubrah. Mereka berarti benar-benar berada di Kandang Bubrah. Kenapa Kanda bicara seperti itu? Ingat, Dinda, sebelum tewas, Pandega prajurit pengikut Senggang Baplang itu berkata demikian, Dinda. Kanda benar. Pandega prajurit itu tidak bohong. Seperti yang dikatakannya, Sengkang Baplang pergi mengejar Uwapati ke Kandang Bubrah. Tapi kenapa Uwapati ke sana, Kanda? Kalau begitu, jawabannya berarti ada di sana, Dinda. Dan kita jangan buang waktu lagi. Ayo, kita ke sana. Baik. Mereka kan para pengawal kita, Kanda. Ya. Maaf, kalau pengawal kalian terpaksa kubuat tidak bisa meniup tanda bahaya yang harus ditiupnya Danurwenda Ramajagandi. Keterlaluan kau, Prabu Baka. Dan kuharap kalian tidak coba-coba melawan. Lebih baik ulurkan tangan kalian, biar para manusia serigala bisa mengikat kalian dengan mudah. Para manusia serigala, ikat mereka! Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Romo. Tapi cambuk lelaki tua itu sangat dahsyat.
Pulihkan dulu tenaga. Biar Uak yang menghadapinya. Baik, Uak. Pergi dari Saupitu, Kabupaten. Kamu dan para pengikutmu sudah tidak diterima lagi di sini. Saupitu sudah jadi milikku. Kamu yang harus pergi dari sini, Batik Madrim. Serang! Kenapa kamu menyeberang? Kenapa kamu berkelahi untuk mereka? Saya prajurit Saupitu, Sang Prabu. Saya abdi setia Prabu Jayadi, Pak. Sekutu Malwapati. Terima kasih, Gusti. Mundur. Bagus. Mundur. Mundur kamu. Alugoro, mumpung mereka lelah, kita harus serang mereka. Sekarang juga. Saya setuju, Nyi Ratu. Sebagian dari kita harus kembali ke Malwapati. Sementara sebagian lagi tetap tinggal di sini. Sampai Saupitu kembali diserahkan kepada yang berhak. Adi Tumenggung. Sepertinya Adi Tumenggung berdua harus tinggal di sini. Sendiko Dawu. Dan jangan khawatir. Pandega prajurit Saupitu, prajurit setia Prabu Jayadi Paswargi ini, akan kembali mengumpulkan sisa-sisa prajurit Saupitu yang bubar untuk menjaga keamanan. Bukan begitu, Pandega? Benar, Gusti. Dengar baik-baik. Sebentar lagi akan kucipta 2 naga besar penyembur api. Dengan kedua naga besar itu, kalian berlindung di belakang untuk memasuki gerbang Saupitu. Iya, Nyi Ratu. Dan jangan khawatir. Begitu Batik Madrim dan orang-orangnya panik, maka sihirku yang kedua akan menghajar mereka. Sihir apa yang akan Nyi Ratu munculkan? Mereka akan kujadikan tikus semua. Ya. Tidak ada salahnya kan kalau naga membakar tikus, bukan? Baik, Nyi Ratu. Kapan permainan dimulai? Bersiap-siaplah. Karena sebentar lagi 2 naga raksasa akan muncul di hadapan kalian. 2 naga api. 2 naga api, muncullah. Muncullah.
Tumenggung. Bagus. Kelihatannya nasib baik berpihak pada kita, Alugoro. Kalau hanya kedua Tumenggung dan para itu yang menjaga Saupitu, tanpa sihir pun, kami pasti berhasil menghabisi mereka, Nyi Ratu. Tidak. Aku tidak mau ambil risiko. Naga sihirku harus tetap digunakan. Ayo jangan buang waktu, serang mereka sekarang juga. Baik, Nyi Ratu. Ayo, kita berangkat. Ayo. Naga kembar dari mana ini? Naga sihir. Itu jelas naga sihir. Keterlaluan. Kenapa kalian selalu ikut campur urusanku, Sang Maharesi? Sudah, Gendrawani, kita pulang. Sembah kami katur Sang Maharesi. Semoga setelah kejadian ini tidak terjadi apa-apa lagi. Sampai nanti. Bagus. Sepertinya urusan Surobarong dan dampak buruknya sudah selesai. Terima kasih Danu Ruwenda. Terima kasih Remaja Gandhi. Bagaimanapun kalian sudah menjalankan tugas kalian dengan baik. Kanda Madrim. Ya, Dinda Prabu. Ini mengenai Saupitu. Kalau benar keadaan Saupitu sekarang kosong. Iya, benar. Tidak dikuasai lagi oleh Sengkang Baplang dan Prabu Baka. Saya kira tidak ada salahnya kalau penjagaan diperkuat. Ya, saya setuju. Dengan mengirim prajurit Mahapati ke sana, itu lebih baik, Dinda Prabu. Nanda Prabu mempercayakan Saupitu kepada Temenggung Prabaskara dan Temenggung Katiwanda adalah langkah yang baik dan tepat sekali. Iya. Tapi membiarkan Saupitu berlama-lama tanpa seorang raja, itu pun kurang baik. Maksud Paman Pinispo? Begini. Maksud saya, kita serahkan saja Saupitu kepada pewaris sah dari keturunan Raja Jayadipa. Tapi
keturunan Prabu Jayadipa sudah tidak ada semua pini sepuh Rikmaseta. Ya, itu yang kita ketahui, Nandapati. Tapi mungkin selain dari Pangeran Indrasyara dan Pangeran Indrabrata yang sudah tiada, pasti masih ada pewaris syah lain yang bisa dipercaya menduduki tahta Sawopitu. Bukan begitu? Tapi kita tidak tahu persis siapa orang itu, Paman Pinis Purikmaseta. Saya yakin Pandega prajurit yang masih setia pada Sawopitu mungkin bisa memberikan keterangan kepada kita. Iya kan, Nanda Prabu? Iya, iya. Saya setuju dengan pendapat Pinis Sepuh. Iya, Dinda Prabu. Ya, Dinda setuju. Mohon ampun, Gusti. Mohon ampuni hamba, Gusti. Aneh kalau kamu sampai masuk ke setinggil, Tiris. Ada apa? Gusti Ayu, Gusti. Gusti Permaisuri menangis di kamarnya. Menangis? Ini karena Pangeran Angling Kusuma, Gusti. Kenapa lagi dengan Angling Kusuma? Hamba tidak bisa matur di sini, Gusti. Hanya Gusti Permaisuri yang bisa menyampaikannya. Ya, aku akan ke sana. Kita akan ketemu lagi setelah ini. Maafkan saya, Raden. Maafkan saya. Kamu, terlalu berani kamu masuk ke sini dan menyebut-nyebut Paku Belah sebagai tempat asalmu. Maafkan saya kalau apa yang terjadi di Paku Belah, Raden rahasiakan di sini. Diam, jangan pernah menyebut Paku Belah di sini. Iya, Raden. Iya, saya mengerti. Saya tidak akan menyebut-nyebut Paku Belah lagi. Hah? Jangan sebut-sebut Paku Belah lagi, Kang. Raden Angling Kusuma tidak mau. Kamu juga sama saja. Saya cuma mengingatkan, Raden. Tapi kamu selalu menyebut-nyebut nama itu lagi. Raden. Maafkan kami, Raden. Kami tidak sengaja. Baik. Sekarang katakan apa sebab kalian datang ke sini. Ya, Raden. Iya. Cukup dengan berbisik. Ya. Ayo katakan. Bisa begini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Raden. Maafkan kami, Raden. Tidak. Kalian semua lancang. Maaf, Raden. Enak saja kamu minta maaf. Juga kamu. Gadis yang bernama Ujiwa. Benarkah, Kanda? Benarkah yang saya dengar ini? Terima kasih, Kanda. Terima kasih. Tapi apa, Kanda? apa jadinya nanti kalau mereka tahu bahwa mertuaku seorang Denawa? Bobo! 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 Iya, itu kewajiban Satria yang harus Kanda lakukan. Tapi jangan khawatir. Begitu urusan Kanda selesai, Kanda langsung pulang. Doakan Kanda agar cepat menyelesaikan tugas. Iya, Kanda. Dewa merestui Kanda. Selamat jalan, Kanda. Jangan nakal ya, bayiku. Habis itu Angling Kusuma langsung pergi, Kanda. Pergi dan tidak bisa dicegah. Pergi dan tak bisa dicegah? Iya, bagaimanapun Dinda menyuruh dia untuk pamit kepada Kanda, Angling Kusuma tetap keras kepala. Pasti ada kejadian yang mendesak, yang membuat dia menjadi seperti itu. Iya, Kanda.
Sayang, Dinda tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh temannya itu. Tapi nanti dulu. Menurut Dinda, Anglingkusuma tidak ingin kalau nama Pagubelah disebut-sebut. Iya, Kanda. Anglingkusuma tidak ingin nama itu disebut-sebut. Dan kelihatannya Anglingkusuma ingin nama itu dirahasiakan. Iya. Iya. Pagubelah. Pagubelah. Kita kemana, Nanda Prabu? Ke sana. Kita harus lebih cepat lagi. Ya, ya. Loh, kalian ini siapa? Mereka anak buahku. Oh, lalu kamu siapa? Hei, kamu pasti kusir baru ya? Karena tidak mengenalku dan tidak tahu kewajibanmu. Aku Singo Begal, penguasa daerah sini. Siapapun yang lewat sini harus membayar upeti padaku. Serahkan separuh dari barang yang kalian bawa. Loh, kalau tidak, bagaimana? Ya pasti, akan kuhabisi kalian. Oh. Ayo, cepat kalian turunkan barang-barang itu. Ayo! Tenang, Paman. Bunuh dia! Nanda Prabu, lelaki bertopeng itu lincah juga. Iya. Kelihatannya dari golongan Dinawa, Paman Kusuma Maseta. Mohon maafkan saya kalau saya lancang meringkus mereka, Prabu Anglingdarma. Tunggu dulu, Kisanak. Kisanak ini sebenarnya siapa? Dan kenapa mengenal kami? Ampun Gusti Prabu Anglingdarma. Saya Begawan Pagupati dari Pagubelah, Gusti Prabu. Mohon terimalah sembah saya, Gusti Prabu. Ia mengaku sebagai Begawan Pagupati dari Pagubelah, Kanda. Iya, ia Begawan Pagupati dari Pagubelah. Ia Begawan Denawa, Dinda. Begawan yang masih bangsa raksasa. Kanda menyempatkan mampir setelah pencegatan itu. Kalau begitu, dua pemuda tadi yang menemui Anglingkusuma pasti cantrik dari Pagubelah, Kanda. Dan mereka pasti murid dari Begawan Pagupati. Kanda pasti mengenalnya kalau Kanda bertemu dengan mereka. Kalau umur-umuran cantrik itu sepantar dengan Anglingkusuma, pasti Kanda tidak mengenalnya. Sebab Kanda ketemu dengan Begawan Pagupati sekitar 12 tahun yang lalu. Itu berarti Anglingkusuma masih 6 tahunan. Lalu ada masalah apa antara Anglingkusuma dengan mereka, Kanda? Kenapa mereka tiba-tiba pergi begitu saja? Atau mungkin memang putra kita punya masalah dengan Begawan Pagupati, Kanda? Begini saja, Dinda. Agar tidak menduga-duga, ada baiknya Dinda Muja Samadi minta petunjuk dewa. Siapa tahu teka-teki Anglingkusuma akan terjawab. Iya, Dinda setuju. Kanda akan tukar pikiran dengan Kanda Madrim dan Pinispur Maseta. Romo, Bunda, kalau memang Rai Anglingkusuma pergi dengan kedua cantrik Pagubelah itu,
Maka bisa dipastikan kalau Rai Angling Kusuma punya masalah dengan Paku Belah. Ya, iya. Romo dan bundamu setuju akan hal itu. Ya. Jadi, tidak ada salahnya Nanda mengikuti Rai Angling Kusuma ke Paku Belah. Mumpung belum jauh, izinkan Nanda berangkat sekarang, Romo. Bunda. Bisa saja Nanda berangkat begitu saja, Ramajagandhi. Tapi tidak dibenarkan kalau Nanda berangkat tanpa restu Prabu Angling Dharma. Terlambat, Bunda. Terlambat kalau membawa masalah ini ke Malopati. Lalu, apa yang akan kita dapat kalau sudah terlambat? Iya. Berangkatlah. Yang jelas, tugasmu ini adalah tugas rahasia. Dan tugasmu hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Angling Kusuma dan Paku Belah. Ya. Dan jangan bertindak tanpa izin Romomu. Nanda mengerti, Romo. Mohon restu, Bunda. Ya, berangkatlah. Kanda, apa ini tidak menyalahi prosedur, Kanda? Seperti apa kata Ramajagandhi. Semakin cepat dia berangkat, itu akan lebih baik. Iya, Kanda. Dinda khawatir. Dinda takut akan terjadi salah paham antara Kanda dengan Rai Prabu Angling Dharma. Ini masalah peka, Kanda. Sudah. Yang jelas, Ramajagandhi sudah berangkat. Besok pagi-pagi sekali, Kanda angkat masalah ini ke Siti Hinggil. Ya? Iya. Ayo. Bagus. Bagaimana? Sudah lebih cepat dari yang sebelumnya. Banyak kemajuan. Tapi lihat itu. Ini pasti karena sudah lihat. Yang sampai sekarang belum ada kabarnya. Sebentar. Ayo. Kita. Belum ada kabar juga. Belum. Bagaimana menurutmu? Apa kita perlu mencarinya? Aku ingin saja mencarinya. Tapi apa mungkin kita mencari Wirat kalau Gusti Prabu belum memberi lampu hijau untuk mencarinya? Iya, kepergian Pangeran Angling Kusuma yang tidak jelas tujuannya membuat Gusti Prabu lupa dengan hilangnya Sudawirat. Kita punya Kalyana Tantri. Sudah lama kita tidak bertemu dengannya, dan sudah lama kita tidak libatkan dia dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa kita tidak meminta bantuan pada dia? Iya, kamu benar. Kita bisa minta bantuannya. Tapi di mana dia sekarang? Saya tahu di mana Kalyana Tantri berada. Yang jelas, dia masih sendirian, masih senang berkelana, dan tetap masih bersahabat dengan kita. Kamu pernah bertemu dengannya, Suliwa? Ya, kalau memang kita memerlukan bantuannya, aku siap mengantar.
Ya, kalian Tantri pasti mau membantu kalau tahu apa yang terjadi pada Wirat. Bagaimana kalau besok? Lepaskan saya! Hai! Lepaskan saya! Hei, lihat itu. Tenang saja. Dia tidak mungkin lepas. Benar juga. Lepas pun dia buta. Dia tak akan bisa kemana-mana. Sembah Ratu. Di dalam aku dengar ada ribut-ribut. Baik, Ratu. Hei, siapa yang datang? Aku Wisanggeni Wisudawira. Jangan bergerak! Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian inginkan dariku? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin kau menjadi suamiku. Aku sudah punya istri. Dan istriku pasti sudah menunggu kedatanganku. Pulangkan aku, dan jangan berharap kau menjadi istriku. Lupakan saja istrimu. Aku akan sembuhkan matamu kalau kau mau menuruti kemauanku. Bohong. Kalau kamu bisa menyembuhkan mataku. Kamu kira kamu siapa? Kamu pasti berwajah jelek. Karena kamu menyandraku dalam keadaan buta. Keterlaluan. Kamu sudah memandang rendah aku, Sudawira. Ayo, buktikan. Kalau kamu memang bisa membersihkan debu di mataku. Ayo, jangan cuma omong kosong. Baik, akan kutunjukkan sekarang juga. Cabutlah debu-debu yang menutup mata Sudawira. Bagaimana, Sudawira? Kamu sudah bisa melihat? Coba sini. Lihat aku dengan mata tajammu. Iya, terima kasih. Nyai telah menyembuhkan mata saya. Lalu bagaimana dengan tawaranku? Kamu sudah melihat jelas siapa yang melamarmu, Sudawira? Mundur kalian. Bagaimana, Sudawira? Kau belum menjawab pertanyaanku.
Ikat dia, tambang sihirku. Kamu tidak akan lepas dari tambang sihirku kalau kamu benar-benar tidak mau menjadi suamiku. Lepaskan. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan. Sampai nanti. Hei, lepaskan! Kenapa nasibku selalu begini? Apa Gusti Batik Madrim masih di Saup itu? Apa Luka Hita juga masih bersama mereka? Hita, di mana kamu? Hita, di mana kamu? Tidak tahukah kamu kalau aku ada di sini? Hita! Aku seperti mendengar suara Wirat. Wirat, di mana kamu? Wirat, kamu ada di mana? Siapa? Aku, tolong buka pintu. Siapa ya? Ada yang ingin aku sampaikan. Aku tidak kenal suaranya. Mengenai apa? Ini mengenai Suda Wirat. Sebentar ya. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Siapa? Aneh, tidak ada orang. Ada. Aku datang menjemputmu, Hita.